hari ini? Hadir semua, baik. Karena hadir semua, kita lanjut kegiatan kita ya. Kita akan menyanyi lagu Garuda Pancasila. Dinyanyikan dengan semangat ya. Bisa? Bisa. Nah, sekarang ibu mau bertanya kepada kalian semua. Apakah kalian tahu dari mana asal-usul suku kalian? Kalau coba ibu siapa namanya ini? Esther, kamu dari suku apa? Suku Batak. Kalau Timothy? Suku Batak. Siapa di sini yang suku Jawa? Yang suku Batak? Suku Melayu? Oke, sekarang ibu mau bertanya lagi. Apakah kalian pernah bertanya kepada orang tua kalian tentang asal-usul suku kalian? Pernah? Oke, coba diceritakan menurutnya Esther. Esther diceritakan ibunya, sukunya itu berasal dari mana? Kalau kami bahasa Batak itu dulu bilang itu dari Batak mulai dari dari situlah dari Batak itu dari suku dari situlah keturunan kami Batak. Jadi aku ini Sirait keturunan dari Mari Asal. Wah, hebat sekali ya Esther. Ayo beri tepuk tangan untuk Esther. Hebat sekali anak-anak. Perlu kita tahu dari mana asal-usul dari nenek moyang kita masing-masing. Nah, terkait hal itulah pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum kita lanjutkan, ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui kegiatan kita membaca teks nanti. Teks kita nanti tentang nenek moyang kita, asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nanti kalian akan bisa menemukan informasi penting yang terdapat dalam teks tersebut. Yang kedua, setelah kita nanti menggunakan KBBI dan nanti anak-anak semua akan menggunakan laptop. Nanti dua kelompok nanti menggunakan satu laptop. Kita nanti akan mencari kata-kata sulit yang kita temukan dalam teks tersebut. Nah, paham ya? Itu tujuan kita hari ini. Sebelum kita lanjutkan lagi untuk kegiatan kita, kita akan bertepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, dan tepuk malam. Sudah pada bisa ya? Oke. Tepuk pagi. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk siang. Tepuk siang. Tepuk pagi. Tepuk sore. Tepuk sore. Tepuk malam. Masih ada yang belum. Tepuk malam. Tepuk malam. Tepuk malam. Oke, sudah pada ini ya konsentrasi. Nah, sekarang aku mau bertanya, pernahkah kalian mendengar tentang teks non fiksi? Pernah. Menurut kalian apa itu teks non fiksi? Teks non fiksi adalah cerita berbeda dengan cerita fiksi. Kalau cerita fiksi itu kan cerita khayalan. Kalau non fiksi itu kayak berita itu kenyataan. Wah, pintar sekali. Ayo boleh tepuk tangan untuk Esther. Nah, tadi sudah disampaikan teman kita Esther bahwa teks non fiksi itu adalah teks yang benar-benar terjadi atau kenyataan. Nah, sekarang ibu mau bertanya lagi, apa manfaatnya kita membaca teks non fiksi
membaca teks non fiksi itu fungsinya apa ya? Kan teksnya itu berisi kenyataan, berisi sesuatu yang benar-benar terjadi. Jadi fungsinya apa ya? Manfaatnya untuk kita apa ya? Tahu tentang informasi yang terjadi, mau semalam, kemarin, ini kita tahu tentang informasi yang terjadi. Wah, keren sekali, pintar sekali ya, selamat teman-teman. Ini sudah menjawab pertanyaan tentang teks non fiksi. Nah, biar teman-teman semua, biar anak-anak semua paham tentang teks non fiksi, mari kita simak video berikut ini. Halo adik-adikku yang selalu ceria, bersama Kak Kania di sini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Di video kali ini, kalian akan mengenal contoh-contoh karya tulis dari teks non-fiksi. Sebelumnya, kalian sudah mengenal teks non-fiksi bukan? Ciri utama teks non-fiksi adalah dibuat berdasarkan fakta atau hasil penelitian. Berbeda dengan teks fiksi, teks non-fiksi bisa dibuktikan kebenarannya. Lalu, di mana kita bisa membaca teks non-fiksi itu ya? Menurut anak-anak semua, di mana kita bisa membaca teks non fiksi? Cerita. Cerita dongeng. Baik, cerita dongeng itu termasuk non fiksi atau fiksi ya? Kenapa disebut fiksi? Karena cerita hayalan. Iya betul, karena cerita hayalan hanya berdasarkan karangan si penulis. Itu belum bisa dibuktikan kebenarannya. Contohnya teks non fiksi yang dongeng apa ya? Coba contohnya apa? Kalau dongeng berarti dia menceritakan tentang apa? Coba. Iya, Rapunzel pintar. Apalagi cerita-cerita dongeng. Cinderella putri selalu pintar. Apalagi Maling Kundang. Kalau ya Maling Kundang termasuk legenda, tapi berdasarkan pencarian yang sudah ibu lakukan, kalau legenda itu masih termasuk dari teks fiksi karena belum bisa dibuktikan kebenarannya, hanya omongan dari mulut ke mulut, gitu ya. Nah, kalau teks non fiksi sekarang contohnya apa ya tadi? Berita, teks berita yang kita temukan di koran, di TV, mungkin kalau dibuat teksnya di mana lagi? Iya, internet pintar. Apalagi teks non fiksi gimana? Iya, di Google. Apalagi teks non fiksi. Nah, ini buku bacaan kalian ini termasuk dalam teks non fiksi. Termasuk dalam apa? Iya, teks non fiksi. Kenapa dia disebut teks non fiksi? Hari kita simak lagi videonya. Hah? Yuk kita simak bersama-sama. Pertama, kita bisa membaca dari buku sejarah. Buku sejarah merupakan karya teks non-fiksi yang menceritakan kejadian-kejadian masa lalu yang pernah terjadi dan benar adanya. Buku sejarah menceritakan peristiwa tertentu dan dalam rentang waktu tertentu. Sebagai contoh adalah buku sejarah Indonesia. Maka, fokus pembahasan teks adalah tentang peristiwa-peristiwa masa lalu yang pernah terjadi di Indonesia. Jenis karya tulis non-fiksi berikutnya yaitu buku tentang riwayat hidup seseorang. Jenis karya ini biasanya dibuat untuk memberi motivasi dan inspirasi bagi pembacanya. Karya seperti ini dibedakan menjadi dua, yaitu biografi dan autobiografi. Biografi berisi riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain, sementara itu autobiografi berisi riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh dirinya sendiri. Berikutnya ada yang tadi kita dengarkan contohnya adalah biografi dan autobiografi. Apa bedanya biografi dan autobiografi? Biografi adalah karya riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh penulis lain, sementara autobiografi adalah riwayat seseorang yang ditulis oleh diri sendiri.
Jadi seperti itu ya. Sudah paham autobiografi dan biografi? Sudah. Oke, jadi autobiografi dan biografi termasuk dalam teks non fiksi atau fiksi? Non-fiksi. Iya betul, non fiksi. Nah selanjutnya tentang koran. Apakah koran termasuk teks non fiksi? Mari kita dengarkan. Surat kabar atau koran. Koran merupakan karya non-fiksi berupa lembaran-lembaran berita. Berita dalam koran berisi peristiwa-peristiwa yang terjadi sehari atau beberapa hari sebelumnya. Ini buku paketnya. Kenapa ini disebut teks non fiksi? Karena Harus dibaca. kenapa? Bisa dibaca. Yang lain karena bisa buat pembelajaran. Yang lain kalau berdasarkan ciri-ciri yang ada di sini, apakah sudah termasuk pembelajaran di dalam teks non fiksi? Sudah. Apa yang masuk ciri-cirinya? Iya, di dalam buku bacaan ini kita bisa menemukan banyak informasi. Kemudian apa lagi? Ciri-cirinya? Iya, berdasarkan fakta. Di dalam buku bacaan ini, semua yang ditulis ini berdasarkan fakta. Fakta atau kenyataan. Selanjutnya ciri-cirinya apa? Menggunakan bahasa baku dan jelas. Iya, bahasa baku dan jelas. Jadi kalau kita baca buku kita ini, pasti bahasanya bahasa yang baku. Tahu itu apa bahasa baku? Boleh. Ini kata tidak baku. Kata bakunya apa? Iya, betul, kalian. Nah, di dalam teks non fiksi itu kata-kata yang digunakan itu kata yang baku. Contohnya seperti ini. Tidak menggunakan kata yang tidak baku seperti kalian atau menggunakan kata gue. Gue ini kata baku apa? Kata tidak baku. Gue ini sebenarnya katanya apa? Artinya dalam yang baku. Iya, aku. Aku atau saya. Nah, coba dijawab pertanyaan ini. Teks yang berisi cerita hayalan atau imajinasi penulis disebut teks? Fiksi. Teks apa? Fiksi. Sepakat semua fiksi? Iya. Nah, ternyata jawabannya adalah fiksi. Paham? Sekarang yang nomor 2. Teks non fiksi biasanya bersifat Berdasarkan fakta. Betul. Jadi kalau cerita non fiksi itu berdasarkan fakta. Nah, selanjutnya kita akan membaca salah satu contoh teks non fiksi. Itu sebenarnya sudah ada di buku bahasa Indonesia kalian. Bawa buku bahasa Indonesia tidak? Nah, nanti kita akan membaca secara bergantian ya. Baca judul teksnya apa? Berdasarkan teks itu, kalian akan menemukan informasi-informasi penting. Caranya bagaimana? Dibaca teksnya dengan teliti. Dengan apa? Teliti. Kemudian ditandai kata-kata yang penting. Nah, dari teks itu juga kita bisa lihat ada banyak kata-kata sulit, bukan? Iya, banyak sekali kata-kata sulit. Nah, nanti kalian akan berkelompok untuk mencari tahu. Untuk mencari tahu apa arti dari kata-kata sulit yang ada di teks kalian itu. Kata bisa. Kita ketik di mesin pencariannya kata bisa. Kemudian kita klik enter. Nah, coba kita lihat ada berapa arti kata bisa di sini? Ada 4. Nah, kalian akan menganalisis, kalian akan memilih dari setiap arti yang ada dalam kata bisa ini yang sesuai dengan topik atau kalimat yang tersedia. Arti N dalam kamus itu artinya adalah nomina. Nomina ini kata benda. Kalau dia ada tanda V berarti dia itu verba. Verba itu artinya kata kerja. Sebelum kita lanjutkan ke tugas kelompok, kita istirahat dulu. Berdiri.
Medan. Nana, silakan presentasi. Kalian kenapa? Kalian jawab. Migrasi itu sebagai perpindahan penduduk, bukannya pembuatan aplikasi pada komputer. Kenapa? Karena kalau aplikasi komputer kan dibilang nenek moyang kan dulu kan nggak ada aplikasi komputer itu, makanya kami pilih perpindahan penduduk karena teksnya nenek moyang dari Asia itu bermigrasi ke wilayah Nusantara. Itu kan bermigrasi itu kan kayak pergi. Iya, jadi kami pilih yang perpindahan penduduk. Iya, betul sekali. Tepuk tangan buat Esther. Tepuk tangannya buat benar ya anak ya. Jadi yang tepat itu adalah perpindahan penduduk. Sepertinya tadi ini di kata sulit itu kalian cari migrasi. Migrasi itu tadi sepertinya ada 3 makna ya. Jadi dia ada 1 N, terus ada 2 N. Tadi itu artinya apa? Nomina itu apa? Kata benda. Kata benda. Kemudian yang ketiga tadi encom. Yang dipilih kelompok ini bagian ini artinya encom. Jadi singkatan dari nomina komputer. Nomina komputer. Sedangkan kita tidak bahas di teksnya tentang komputer. Nah, kalau kalian cari makna kata, yang bagian pertama itu biasanya yang paling umum atau paling sering digunakan. Bagian encom dari arti migrasi tidak tepat ya kalau digunakan berdasarkan teks tadi. Nah, tapi kita beri apresiasi kepada kelompok Nana karena sudah mengerjakan dengan baik. Kita kasih tepuk wow. Nah, tepuk wow, dikasih 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 wow, keren. Perhatikan ya temannya. Hai. Mangga, mangga kelompok ada 5. 1 Nadim, 2 Citra, 3 Ida, 4 Isya, 5 Salira. Sebentar, kita bahas dulu ya. 1. Dari mana nenek moyang masyarakat Indonesia berasal? Dari Kemudian yang kedua, siapa yang menyatakan teori asal-usul bangsa Indonesia dari Yunan? Ditemukan oleh ahli prasejarah, arkeolog, dan etnolog dari Wina Austria, Robert Baron von Hain-Wilder. Iya, semua menjawab sama? Baik, betul ya jawabannya. Kita beri apresiasi kepada kelompok angkatan yang bangga. Kita kasih tepuk WOW, tepuk WOW. Dikasih W, dikasih O, dikasih W. Wah, keren. Kelompok bangga. Silakan dulu. Kita tadi sudah belajar tentang apa ya? Tentang apa tadi yang kita belajar? Iya, teks non fiksi. Contoh teks yang sudah kita baca tadi teks non fiksi apa? Apa tadi teks non fiksi yang sudah kita baca? Iya,
asal usul buku kalian? Bisa? Satu. Ya, jadi minggu depan untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas bersama. Setiap pembelajaran kita hari ini ke-12, pimpin doa. Yang tolong kami belajar ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai.